Alhamdulillahirobbilalamin. Di hari ini kita lagi mengantarkan obat untuk guru besar. Beliau lagi sedang sakit dan mohon doanya untuk para subscriber saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Abah cepat sembuh. Okay. Assalamualaikum. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat anak-anakku semuanya, kita boleh berbuat baik, tapi jangan sampai merasa yang paling baik. Boleh kita itu melakukan sesuatu hal yang benar, tapi jangan sampai merasa paling benar. Kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita itu dicaci, ketika kita itu dibully, ketika kita itu difitnah. Karena alhamdulillah bukan kita yang menfitnah, bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirobbilalamin. Di hari ini kita lagi mengantarkan obat untuk guru besar. Beliau lagi sedang sakit dan mohon doanya untuk para subscriber saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Abah cepat sembuh. Oke, monggo ikutin perjalanan kita. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di depan gua. Ini apanya lagi di dalam dan keadaan lagi sakit. Ini kita lagi kita mengantarkan obat untuk apa? Monggo ikutin terus perjalanan kita.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dani antarkan obat madu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Atur suwun nggih lagi. Mugi-mugi napa sing jenengan paringaken iki saged manfaat pidunya wal akhirat. Mugi-mugi kebahagiaan panjenengan dibalas datang Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bantu sedulur-sedulur jenengan iki. Dek wingi badhe hajar kalih rombongane Joko Arek niku. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu sedulur-sedulur dilenggah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nurid Dhati Wasyiri Sari Fi Sairil Asma'i Wasyifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri hamba ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab, kurangnya taat maupun maksiat ya Allah. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum hamba atau oleh hamba sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah
semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri hamba. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu, hamba memohon ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Selamatkanlah hamba ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan kekuatan-Mu, hamba memohon ya Allah. Sembuhkanlah sakit hamba ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sir asmi wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sir asmi wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sir asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sir asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi siril asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi siril asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi siril asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu madunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mau kali minum yuk, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Gimana keadaannya, Kang? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Ridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Ridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Ridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan wasilah madu ruqyah ini ya Allah, hilangkanlah sakit yang ada di dalam diri anak-anakku ini ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tikam dadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sayyid asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tarik nafas, sebut hu Allah, hu Allah, hu Allah. Dirasakan. Alhamdulillah. Mendadak kraus plong. Gimana, Kang? Udah enak kan? Sekarang alhamdulillah. Lumayan enteng. Yang tadinya sesek, alhamdulillah sudah enteng. Alhamdulillah.
Jenengan Kang? Alhamdulillah dah ente Pak, nggak ada rasa sakit lagi nih Pak. Iya, saya curiga mereka itu menyerang kita. Ini bukan seudon ya, tapi yang saya rasakan mereka menyerang kita itu ada bantuan dari para dukun, ada kekuatan sihir juga yang membantu mereka untuk menyerang kita. Apalagi di bekas pukulannya ada semacam ikatan yang ada di diri kita. Kemarin ketika setelah selesai beliau ngamuk-ngamuk terus mukulin panjenengan dan saya itu, dada terasa berat, dan anehnya ketika saya tidur sempat mimpi seperti ditemui orang yang bertaring atau sebangsa siluman itu. Jadi saya berpikir bahwa mereka itu ada dalang-dalang di belakang mereka, ada dalang-dalang dari para dukun dajjal yang juga di belakang mereka gitu. Jadi sementara ini kita lebih baik untuk lebih berserah diri kepada Allah. Dan tidak ada orang yang sakti di dunia ini kecuali orang yang sabar. Jadi moto kita sebagai santri Nuswantoro adalah kesaktianmu adalah kesabaranmu, mengalah untuk menang, dan yang lebih penting lagi mengalahkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita itu sakti. Jangan sampai menunjukkan kepada orang kalau kita itu hebat, karena itulah yang menjadi kekalahan kita. Ketika diri kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri, itu adalah kekalahan yang mutlak untuk diri kita. Jadi saya berharap untuk anak-anakku semuanya, kita boleh berbuat baik, tapi jangan sampai merasa yang paling baik. Boleh kita itu melakukan sesuatu hal yang benar, tapi jangan sampai merasa paling benar. Kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita itu dicaci, ketika kita itu dibully, ketika kita itu difitnah. Karena alhamdulillah bukan kita yang menfitnah, bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli. Alhamdulillah lagi kita bisa merasakan betapa sakitnya dibully, betapa sakitnya difitnah, betapa sakitnya dicaci, sehingga kita insya Allah tidak akan pernah mencaci, membuli, bahkan auzubillah min dzalik, menfitnah orang lain. Moto dari santri Nuswantoro itu adalah kesaktianmu adalah kesabaranmu. Dan saya harap jenengan bisa mengalah untuk menang, dan jangan pernah pengen menunjukkan sebuah kehebatan atau menunjukkan bahwa kita itu benar, karena sesuatu hal yang benar itu tidak butuh pembenaran, karena yang benar itu adalah sesuatu yang hak. Yang benar itu adalah sesuatu yang hak, yang tidak akan bisa tercampur dengan sesuatu hal yang batil. Maka kebenaran itu memang harus diperjuangkan, tetapi tidak butuh pembenaran, tidak butuh pembelaan. Memang harus diperjuangkan, tetapi tidak perlu dengan menggunakan keegoisan. Berbeda ya. Berjuang di jalan Allah, membantu agama Allah, bukan dengan keegoisan. Berbuat sesuatu hal amal ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dilakukan dengan cara yang mungkar, seperti yang dicontohkan oleh Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ma'ruf nahi mungkar itu wajib, tetapi baginda Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Yaitu kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Karena kalau melakukan sesuatu hal yang baik tetapi dilakukan dengan cara yang tidak baik,
maka akhirnya pun juga menjadi tidak baik. Maka oleh sebab itu saya minta untuk semua santri-santri mengalah untuk menang, karena kesaktianmu adalah kesabaranmu. Kita sudah dari dulu diuji dengan berbagai macam hal, cobaan, hinaan, pengkhianatan. Tetapi yang hak tetap hak. Pada akhirnya kebenaran pasti akan menang. Menang di sini bukan berarti kita mempermalukan orang, bukan juga kita mengejek orang atau apalagi menjatuhkan, merendahkan orang. Kita melakukan sesuatu hal yang baik dilakukan dengan cara yang baik, karena sesuatu hal yang baik pada akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang baik. Yang buruk juga akan menjadi sesuatu hal yang buruk. Maka kita pun harus melakukan sesuatu hal yang baik supaya menjadi baik. Dan yang lebih penting lagi, kebaikan itu harus atas dasar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita itu tidak terlihat baik di mata manusia, tetapi harus baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ada kekhawatiran sedikit pun di dalam diri panjenengan semuanya. Untuk santri Nuswantara tidak boleh ada kekhawatiran sama sekali. Walaupun semua orang yang ada di dunia ini berkehendak untuk menghinakan kita, menjatuhkan kita, tapi ketika Allah pengen memuliakan kita, maka kita akan mulia. Kebalikannya, walaupun semua orang memuliakan kita, ketika Allah berkehendak untuk menghinakan kita, maka dengan sekejap kita bisa menjadi hina. Maka jangan pernah khawatir dengan omongan orang, jangan pernah khawatir dengan cacian orang, sebab kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua santri Nuswantara paling tidak harus mempunyai iman yang kuat. Itu yang menjadi pondasi utamanya. Yaitu yang pertama, yang menjadi pondasi di dalam pondok Nuswantara adalah satu, berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu sholat. Itu adalah kunci yang utamanya. Siapa yang menjalankan sholat berarti mendirikan agama, dan siapa yang tidak sholat berarti merobohkan agama. Jadi santri Nuswantara yang pertama adalah menjalankan sholat. Yang kedua, harus istiqomah mengamalkan sholat. Karena untuk bisa kefutuh kepada Allah, kuncinya harus lewat baginda Rasulullah. Karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, dan yang paling tahu tentang Allah adalah baginda Rasulullah. Maka tidak ada jalan yang paling mudah untuk bisa kefutuh kepada Allah kecuali lewat baginda Rasulullah. Dan yang ketiga adalah birrul walidain, karena dua hal ini yang sangat diutamakan, yang menjadi perintah Allah. Yang pertama menjalankan sholat, yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, harus baik kepada sesama, siapapun, tidak memandang ras, suku, dan juga agama. Baik menolong orang, tidak harus bertanya apa agamamu, apa sukumu, mana negaramu, kamu dari mana dan siapa kamu, itu tidak penting. Karena yang menjadi kepentingan kita adalah berbuat baik kepada sesama. Dan yang kelima adalah cinta kepada negara. Ini adalah pondasi kita. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang benar tapi tidak benar, yang benar tapi tidak benar. Agama digunakan untuk adu domba, digunakan untuk menghasut saudaranya, untuk membenci negaranya. Hati-hati. Kita sebagai warga Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, kuncinya harus cinta kepada negara. Karena kekuatan Dajjal di akhir zaman yang paling kuat adalah fitnah, adu domba. Maka jangan ada kebencian di dalam hati kita, hilangkan kebencian itu. Semoga santri-santri di Pondok Nuswantara ini bisa berguna untuk agama, nusa, dan juga bangsa. Amin. Dan media yang saya minumkan ke jenengan tadi adalah madu, karena madu ini adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua ini adalah garamnya,
dan bidaranya diusapkan di dadanya untuk menjadi pagaran sekaligus benteng dari gangguan-gangguan sihir maupun karena gangguan-gangguan tempat nasab maupun tidak taat. Dipasukkan di dadanya, oke? Monggo tangannya. Dan ini dari darahnya. Masukkan di dada beliau. Bismillah. Dada. Bismillah. Sallallahu Wa'ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Dan nanti untuk anak-anakku, kalau nanti terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan, tolong dipahami dengan batinnya, sebab saya juga ingin tahu siapa yang ada di balik mereka, karena saya melihat ada bangsa siluman yang ikut berperang membantu mereka. Jadi kalau seumpamanya ada hal-hal yang terjadi dengan saya, seumpamanya saya dibawa mereka atau bagaimana, jangan khawatir. Boleh berusaha, tetapi harus dengan tata cara yang baik. Sebab ada beberapa hal yang memang juga harus saya pahami dari kejadian ini. Dan untuk panjenengan semuanya, kalau di pondok ada yang datang untuk mengambil media yang saya pakai saat ini, sampai layani seperti madu kunir ini sudah saya doakan. Salah satunya kita asma dengan hijab nasor, ada dengan hijab barki juga untuk menghilangkan gangguan-gangguan sihir dan untuk perlindungan, dan yang terakhir adalah dengan hijab Jafar Sotik, dan yang ketiga untuk pengasihan ini dengan surat At-Taubah atau disebut juga dengan asma payung Rasul. Jadi kalau ada yang mau mengambil medianya, baik itu secara langsung maupun jarak jauh, dipersilahkan, tidak apa-apa. Walaupun saya tidak berada di pondok, tetapi insya Allah doanya tetap tersambung, karena kita hanya berikhtiar berdoa. Yang penting sudah kita lihat, insya Allah ada manfaatnya, insya Allah, karena semuanya hanya sarana, wasilah saja. Sekarang panjenengan gimana perasaannya? Alhamdulillah, pertama tadi di minum madu sama apa dengan madu asma, yang kenapa saya sesak itu terasa enteng. Sekarang alhamdulillah, dan rasa sakit juga ya alhamdulillah sudah hilang. Mas Andi? Sama Pak, yang tadinya sakit, sesak, lemes badannya, alhamdulillah setelah minum madu udah mulai pulih tenaganya dan rasa sakitnya udah hilang Pak. Alhamdulillah. Semuanya itu pertolongannya dari Allah, bukan pada bendanya atau pada saya.
tapi pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, untuk anak-anakku sampean kalau ada yang mau di sini dipersilahkan. Kalaupun ada yang di pondok ya dipersilahkan. Yang terpenting orang boleh tidak baik kepada kita, tetapi kita harus tetap baik kepada orang. Orang silahkan mau mendolimi kita, yang penting kita jangan sampai mendolimi orang lain. Orang boleh berkata kasar kepada kita, tetapi kita jangan sampai berkata kasar kepada orang lain. Orang boleh mencaci kita, tetapi jangan sampai kita mencaci orang lain. Orang boleh menghina kita, tetapi jangan sampai santri dari Gus Samsudin atau santri Nuswantoro menghina orang lain. Panjenengan bukankah ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, ya kan? Kalau ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau tidak mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa, maka tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Contohnya, baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa, maka dapatnya pun juga biasa-biasa saja. Tapi kalau baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, baik kepada orang yang menghina kita, baik kepada orang yang mencaci kita, baik kepada orang yang menghina kita, yang menfitnah kita, itu baru namanya luar biasa. Dan ketika panjenengan melakukan suatu hal yang luar biasa, maka insya Allah jenengan pun juga akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Oke, monggo panjenengan silahkan berada di luar. Sekarang sudah sehat insya Allah. Saya tak melanjutkan riyadhah saya. Untuk apa? Untuk berriyadhah mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan orang mau berkata apa tentang saya, riyadhah kok di gua dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memahami asbabun nuzulnya, bagaimana baginda Rasulullah SAW dulu di Gua Hira. Kita melakukan sesuatu hal bukan untuk manusia, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tak lanjutkan. Ya, sebentar, bentar. Pelan-pelan Kang, licin. Pas kepala. Sallallahu ala Muhammad